wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Semoga tetap semangat belajar. Hari ini Bapak akan mengajak kalian belajar di rumah saja dengan mata pelajaran matematika. So, tatap terus handphone kalian, perhatikan, catat, dan pelajari. Jangan lupa like, share, and comment, subscribe channel saya, Timor Andi Channel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Senang berjumpa kalian kembali di Timor Andi Channel. Bapak akan mengajak kalian belajar bersama kembali dengan materi matematika bilangan bulat. Nah, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, anak-anak, kemarin kalian diberi tugas untuk literasi tentang bilangan bulat. Nah, kali ini Bapak akan mengajak kalian untuk memperdalam lagi pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya adalah dengan menyimak teks melalui media PowerPoint, peserta didik dapat membaca dan menulis lambang bilangan bulat. Yang kedua, dengan menyimak penjelasan guru melalui daring, peserta didik dapat mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat. Sudah siap untuk belajar anak-anak? Siapkan buku catatannya dan catat materi yang penting untuk kalian. Kita mulai dari bilangan bulat. Apa sih bilangan bulat itu? Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan cacah dan negatifnya. Bilangan cacah itu yang seperti apa? Bilangan cacah adalah bilangan yang dimulai dari angka 0. Ya. Nah, sekarang kita belajar tentang bilangan bulat. Bilangan bulat dituliskan tanpa komponen desimal maupun pecahan. Jadi, tidak bisa dituliskan dalam bentuk desimal ataupun pecahan ya. Nah, mari kita lanjutkan pembelajaran selanjutnya. Nah, kita ketahui jenis-jenis bilangan bulat itu apa saja. Kalian sudah membaca kemarin? Yang pertama adalah bilangan bulat negatif. Kemudian ada bilangan 0. Dan yang terakhir bilangan bulat positif. Nah, ada 3 bilangan dalam jenis bilangan bulat. Nah, di mana saja sih letaknya? Letak bilangan bulat pada garis bilangan yang pertama adalah bilangan bulat negatif. Terletak di sebelah kiri angka 0 pada sebuah garis bilangan. Bilangan 0 sendiri berdiri sendiri dan berada di tengah-tengah ya, antara bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat positif. Berarti bilangan bulat positif terletak di sebelah kanan angka 0 pada sebuah garis bilangan. Sampai di sini sudah bisa dipahami? Apabila belum, mari kita simak penjelasannya melalui gambar. Berikut adalah ilustrasi gambar bilangan bulat pada garis bilangan. Kita lihat titik nolnya dulu. Ya, benar, titik nol berada di tengah-tengah. Sedangkan di sebelah kiri titik nol terdapat bilangan bulat negatif yang ditulis dengan angka, kemudian di depan angka terdapat tanda negatif. Nah, jadi angkanya negatif 1,
negatif 2, negatif 4, dan seterusnya. Atau bisa kita sebut dengan min 1, min 2, atau min 3. Kemudian di sebelah kanannya terdapat bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif tidak kita tulis tandanya, ya. Jadi kita tulis saja angkanya saja. Sudah mewakili bahwa angka tersebut adalah angka positif. Dan tetap dibaca positif 1, positif 2, positif 3, dan seterusnya. Atau tanpa membaca positifnya dengan angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, jadi kesimpulannya bahwa angka negatif atau bilangan bulat negatif terletak di sebelah kiri dan bilangan bulat positif terletak di sebelah kanan. Nah, sekarang nilai bilangan bulatnya sendiri. Bilangan bulat negatif apabila semakin ke kiri arahnya, nilainya akan semakin kecil. Artinya negatif 1 dengan negatif 2 itu lebih besar negatif 1. Ya, jadi kalau semakin ke kiri negatif 3, berarti negatif 1 lebih besar dari negatif 3. Ke kiri lagi angkanya lebih kecil lagi, negatif 4. Ya. Selanjutnya yang di sebelah kanan. Semakin ke kanan nilainya semakin besar. Hal ini tidak perlu kita bahas karena kalian sudah bisa mengurut dari kelas 1 sampai kelas 5. Urutan angka paling kecil adalah 1, disusul angka 2, kemudian disusul angka 3 dan angka 4 dan seterusnya, ya. Jadi nilai yang kita bahas adalah negatifnya karena negatif agak membingungkan, ya. Angka yang semakin besar nilainya semakin kecil, ya. Dan nilai yang angkanya kecil nilainya akan semakin besar. Bagaimana dibandingkan dengan nilai bilangan bulat positif? Positif otomatis lebih besar daripada negatif, ya. Oke, selanjutnya cara membaca dan menulis bilangan bulat. Angka 5 dengan tanda negatif dibaca negatif 5 atau min 5. Tulisan negatif 6 dapat kita tulis angka 6 dengan membubuhkan tanda negatif di depannya. Nah, demikian pula dengan bilangan positif. 5, angka 5 dibaca positif 5 atau dibaca saja 5. Sedangkan kalimat positif 6 ditulis dengan angka 6 tanpa dengan tanda plus, ya. Sampai sini sudah paham cara menulis dan membaca bilangan bulat? Nah, kesimpulannya penulisan bilangan bulat negatif menggunakan tanda min di depan angkanya. Sedangkan penulisan bilangan bulat positif tanpa menggunakan tanda plus di depan angka. Nah, itulah kesimpulan cara membaca dan menulis bilangan bulat negatif maupun bilangan bulat positif. Selanjutnya adalah mengurutkan bilangan bulat. Ingat, bilangan bulat negatif semakin besar angkanya, semakin kecil nilainya. Artinya, bilangan bulat positif semakin besar angkanya, semakin besar pula nilainya, ya. Berbeda ya, negatif dengan positif, ya. Mari kita ilustrasikan dalam soal. Bapak akan memberikan angka-angka bilangan negatif.
negatif 8, negatif 6, negatif 4, negatif 9, negatif 12, dan negatif 1. Urutan bilangan bulat berikut dari yang terbesar adalah, ingat, negatif memiliki keunikan, ya. Semakin besar angka pada bilangan negatif, maka nilainya semakin kecil. Nah, di sini yang diminta adalah dari yang terbesar. Berarti kita bisa menuliskan negatif yang angkanya kecil terlebih dahulu, yaitu negatif 1. Selanjutnya negatif 4, negatif 6, negatif 8, negatif 9, dan yang paling kecil adalah negatif 12, ya. Gimana? Paham anak-anak? Nah, selanjutnya soal berikutnya. Ada angka negatif 25, negatif 31, negatif 18, negatif 9, negatif 16, negatif 11. Nah, kalian akan disuruh mengurutkan bilangan bulat tersebut dari yang terkecil. Nah, Bapak ingatkan kembali, semakin besar angka bilangan negatif, nilainya semakin kecil, ya. Maka kita lihat yang angkanya paling besar adalah 31. Maka kalau diberi negatif, maka angka 31 adalah nilai yang paling kecil. Jadi kita bisa tulis negatif 31 di awal. Baru disusul dengan negatif 25, lanjut negatif 18, kemudian negatif 16, negatif 11, dan yang terakhir adalah negatif 9. Itulah urutan bilangan bulat dari yang terkecil. Nah, ada kesimpulan, urutan bilangan bulat positif lebih mudah seperti mengurut angka biasa. Jadi tidak perlu Bapak ajarkan karena urutannya seperti mengurutkan angka seperti biasa. Kalau bilangan bulat positif ya, 1, 2, 3, 4 berarti dari yang kecil ke yang besar. Kalau 4, 3, 2, 1 berarti dari urutan yang terbesar ke yang kecil. Paham anak-anak? Kalau sudah paham, yuk kita mulai lagi dengan soal yang lebih kompleks, yang lebih rumit. Perhatikan angka-angka yang Bapak sajikan berikut ini. Ada negatif 15, positif 6, negatif 4, negatif 9, negatif 10, dan positif 1. Di sini ada angka positif, ada angka negatif. Nah, bagaimana cara mengurutkannya? Urutan bilangan bulat berikut dari yang terbesar adalah, ingat, positif dengan negatif lebih besar mana? Positif. Nah, kita kumpulkan dulu angka-angka yang termasuk dalam bilangan bulat positif, yaitu bilangan 6 dan bilangan positif 1. 6 dengan 1 lebih besar mana? 6. Maka pertama yang kita tulis adalah angka positif 6. Kemudian disusul dengan positif 1. Selanjutnya adalah bilangan negatif. Bilangan negatif kalian lihat dulu dan ingat kembali, bilangan negatif semakin kecil angkanya maka nilainya semakin besar. Maka kita susun negatif 4 terlebih dahulu, baru negatif 9, negatif 10, dan yang terkecil adalah negatif 15. Oke, kita lanjut soal yang kedua. Semakin rumit ya. Positif 25, negatif 31, positif 18, negatif 9, positif 16, negatif 11. Oke, kalian disuruh mengurutkan dari yang terkecil. Negatif dengan positif lebih kecil mana? Negatif. Oke, kita urutkan dulu yang negatif. Ingat, dalam bilangan negatif yang paling kecil adalah memiliki angka terbesar.
Kita lihat dari negatif ada negatif 31, negatif 9, dan negatif 11. Berarti yang terkecil adalah negatif 31. Selanjutnya urutannya negatif 11, kemudian negatif 9. Tinggal positifnya kita urutkan dari yang terkecil, mudah. Dari yang terkecil adalah 16, kemudian disusul 18, baru 25. Nah, kesimpulannya urutan bilangan bulat positif lebih besar nilainya dibanding bilangan bulat negatif. Nah, jadi kalau mau mengurutkan, lihat dulu posisinya. Kalau mengurutkan terbesar, cari yang positif. Mengurutkan yang terkecil dari yang negatif. Gimana anak-anak? Semakin paham? Ya, kalau belum paham juga nanti bisa kalian buka kembali tayangan videonya dari awal. Nah, mari kita berlatih supaya semakin bisa memahami pelajaran hari ini. Bapak sediakan angka negatif 8, negatif 10, positif 6, positif 9, negatif 3, negatif 5, dan positif 8. Mana urutan yang terbesar? Kalau yang terbesar berarti dimulai dari positif. Urutan yang terkecil dimulai dari negatif. Oke, jawabannya adalah sebagai berikut. Urutan dari yang terbesar adalah dari angka 9, 8, 6, negatif 3, negatif 5, negatif 8, dan negatif 10. Itulah urutan angka dari yang terbesar. Kemudian urutan dari yang terkecil. Berarti dari negatif yang angkanya besar dulu, yaitu negatif 10, negatif 8, negatif 5, negatif 3. Baru positifnya kita ambil yang dari kecil. 6, 8, dan 9. Hore, kalian sudah bisa mengerjakan soal. Maka mari latihan. Perhatikan latihan berikut ini. 1. Buatlah garis bilangan bulat. Ada di contoh tadi. Boleh bilangannya dari 1 sampai 10 atau yang kecil aja 1 sampai 6 atau 1 sampai 5. Kemudian yang kedua, tuliskan cara membaca bilangan bulat berikut. Yang ketiga, tuliskan cara membaca bilangan bulat berikut. Dan yang keempat, urutkan bilangan bulat berikut dari yang terkecil. Kemudian yang kelima adalah urutkan bilangan bulat berikut dari yang terbesar. 5 soal tersebut kalian kerjakan di buku. Boleh dibantu orang tua atau saudaranya, atau kamu kerjakan secara mandiri dengan melihat catatan kalian sendiri ya. Selamat mencoba. Kumpulkan melalui WA Group. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.